Selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini saya mau ngajak kita untuk merenungkan dua bagian firman Tuhan yang agak sedikit membingungkan karena kita punya hari cukup besar hari ini. Ada Pentakosta, ada ulang tahun gereja, dan juga kita mau melihat anugerah Tuhan di dalam pembangunan kita. Tapi saya kira ada banyak hal yang saudara dan saya bisa tetap pelajari dari dua teks ini. Mari kita buka yang pertama Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, kita baca bergantian ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11, lalu ayat yang ke-12 kita baca sama-sama. Efesus pasal yang keempat, 8 sampai 12, kita baca bergantian ayat yang ayat 8 sampai 11, 12 kita baca sama-sama. Saya mulai dari ayat 8. Itulah sebabnya dikatakan, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Sama-sama ayat 12, 2, 3. Ini orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Mari kita buka Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, Bapak Ibu dan saya membaca bersama-sama ayat yang ke-33. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-33 kita baca sama-sama. 2, 3. Sesudah dia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima dari Bapa Roh Kudus, maka dicurahkannya Roh Kudus itu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang diberikan pada kami, supaya kami mengenal Allah, menikmati kasih karunia Allah, mensyukuri hidup kami, mensyukuri pemberian-pemberian Tuhan dalam hidup kami, dan pada akhirnya kami memberi diri kami untuk melayani Tuhan. Ketika kami merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus yang hadir dalam Pentakosta itu menjadi Roh Kudus yang sama yang hadir, memberikan firman kepada kami, mencerahkan pikiran kami, dan menggerakkan kami untuk memberi hidup kami boleh melayani Dia. Ketika kami mensyukuri ulang tahun gereja kami, biarlah Tuhan juga hadir di tengah-tengah kami, sehingga ucapan syukur kami adalah ucapan syukur yang semata-mata dinaikkan oleh karena mensyukuri pemeliharaan Tuhan dan karena jelasnya penyataan Tuhan bagi kami, kemuliaan Kristus yang dinyatakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, teks yang Bapak Ibu dan saya baca secara khusus, mari kita mulai dengan Efesus pasal yang ke-4 ayat yang ke-8. Kalau Bapak Ibu memperhatikan teks itu, maka Bapak Ibu akan menemukan bahwa Efesus pasal yang ke-4 ayat yang ke-8 dikutip dari Mazmur pasal yang ke-68. Mari kita lihat sebentar Mazmur 68. Di awal saya mengajak kita untuk membandingkan dua teks ini karena ada sedikit perbedaan. Mazmur pasal yang ke-68. Saya membacakan bagi Bapak Ibu ayat yang ke-19. Engkau telah naik ke tempat tinggi sambil membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan dari manusia, bahkan dari mereka yang memberontak karena Tuhan Allah berdiam di sana. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dan saya memperhatikan Mazmur ini bercerita mengenai seorang raja yang menikmati apa yang disebut sebagai pemenang. Oleh karena itu, maka kalau Bapak Ibu memperhatikan, temanya adalah perarakan kemenangan Allah. Tetapi kalau saudara memperhatikan secara detil di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang terakhir, ini adalah perarakan seorang raja menuju ke Sion, pergi ke Yerusalem untuk apa? Untuk merayakan kemenangannya. Dan kemudian di dalam perjalanan itu dia membawa banyak sekali jarahan, dia membawa banyak sekali apa yang disebut sebagai tawanan. Jadi ini adalah kisah dalam parade kemenangan. Nah sekarang Bapak Ibu dan saya perlu memperhatikan bahwa inilah yang dikutip oleh Paulus di dalam Efesus pasal yang keempat. Kisah tentang parade kemenangan seorang raja. Dan tentu saja yang dia maksudkan adalah Yesus Kristus. Tetapi ada perbedaan di situ. Saya mau mulai dengan mengingatkan Bapak Ibu pasal 68 ayat 19. Kalau Bapak Ibu perhatikan sekali lagi dia bilang, engkau telah naik ke tempat tinggi sambil membawa tawanan-tawanan. Di sini tidak ada perbedaan. Tetapi Bapak Ibu kalimat selanjutnya, engkau telah menerima persembahan-persembahan dari manusia. Di dalam Mazmur dikatakan dia menerima persembahan dari manusia. Mari sekarang Bapak Ibu lihat di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 8. Tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Sekali lagi tidak ada perbedaan. Perbedaannya ada di dalam kalimat berikut. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia.
Di dalam Mazmur dikatakan dia menerima pemberian-pemberian manusia. Di dalam tulisan Paulus mengubah sedikit dan mengatakan dia bukan menerima pemberian-pemberian manusia, tetapi dia memberi pemberian-pemberian kepada manusia. Jika Mazmur ini atau tulisan ini ditulis oleh orang yang diinspirasi oleh Allah, maka wajar Bapak Ibu dan saya bertanya, mana yang benar? Siapa yang sebenarnya diinspirasikan oleh Allah? Sebenarnya dia memberi atau sebenarnya dia menerima? Mana yang benar di antara dua penulis ini? Dan kalau saudara dan saya menemukan mana yang benar, pertanyaannya adalah apa sebenarnya yang mau diajarkan dua penulis ini kepada Bapak Ibu dan saya. Dan saya mau mulai dengan Mazmur pasal 68. Bapak Ibu, Mazmur pasal 68 ditulis oleh Daud. Daud adalah seorang penulis yang diinspirasi oleh Allah. Dengan demikian dia tidak mungkin menulis sesuatu yang berbeda dari apa yang ada di dalam pikiran dan dalam hati Allah. Kalau saya mau pakai bahasa kita hari ini, Daud tidak sementara melakukan kesalahan ketika dia menulis Mazmur pasal 68 ayat yang ke-19. Di antara semua penulis Mazmur, Daud adalah seorang penulis yang sangat-sangat teliti. Seorang penulis yang sangat-sangat dalam memahami apa yang disebut sebagai kristologi. Mazmur kristologis itu paling banyak ditulis oleh orang yang bernama Daud. Sehingga Bapak Ibu dan saya bisa memahami bahwa sebenarnya apa yang dia lakukan di sini adalah menceritakan kemuliaan sang raja, dalam hari ini sang Mesias. Mesias itu akan mengalami apa yang disebut sebagai kemenangan secara mutlak. Segala sesuatu akan takluk kepada dia. Segala bangsa akan takluk kepada dia. Apa yang dilakukan oleh pemazmur atau dilakukan oleh Daud adalah menceritakan kemuliaan Yesus Kristus. Sekali lagi, dia menceritakan kemuliaan Yesus Kristus, sang Mesias itu, yang telah menaklukkan segalanya. Karena dia menaklukkan segalanya, maka segala sesuatu diserahkan kepada dia. Oleh karena dia menaklukkan segala bangsa, maka segala kemuliaan harus diberikan oleh segala bangsa kepada dia. Jadi apa maksudnya pemazmur ketika menceritakan hal ini? Dia bilang satu saat nanti akan datang seorang Mesias. Mesias itu akan menaklukkan segala sesuatu. Segala kuasa akan diberikan kepada dia dan kemuliaan itu akan diberikan kepada dia. Dia adalah penerima kemuliaan itu. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dan saya ada di dalam konteks hari Pentakosta, merayakan ulang tahun gereja, Bapak Ibu dan saya mesti ingat bahwa perayaan ulang tahun gereja itu bukan perayaan kemuliaan gereja dan hamba Tuhan yang telah dipakai Tuhan untuk memulai gereja tersebut. Setiap kali gereja merayakan apa yang disebut sebagai ulang tahun mereka, ketika mereka merayakan Pentakosta, mereka harusnya merayakan apa yang disebut sebagai kemuliaan Kristus yang telah menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ini yang mau diceritakan oleh pemazmur bagi saudara dan saya. Kristus kita adalah Kristus yang telah menaklukkan segala sesuatu. Maka ketika gereja seperti hari ini merayakan ulang tahunnya, banyak orang bilang Pentakosta juga hari ulang tahun gereja. Ketika saudara dan saya merayakan ulang tahun kita di dalam konteks gereja lokal atau gereja secara umum, seharusnya yang saudara dan saya rayakan adalah kemenangan Kristus. Karena dia menang, maka gereja berdiri. Karena dia menang dan telah menaklukkan segala sesuatu, maka saudara dan saya bisa bereksistensi sampai dengan hari ini. Saya kira GRI Depok hanya bisa ada sebagai GRI Depok hari ini kalau Tuhan bertindak dan Tuhan pelihara. Pak Karel ada di sini. Semua orang tua yang pernah ada dari pertama kali gereja ini mulai, saudara harusnya bisa ingat bahwa Tuhan beranugerah terlalu banyak supaya gereja ini bisa ada. Tadi waktu bilang ibadah di garasi, mungkin banyak GRI tidak ibadah di garasi. GRI Depok pernah ibadah di garasi. Sudah begitu ibadah di garasi orang yang dapurnya nyambung sama garasi dan orangnya suka masak pedas. Itu Vikaris Andrew itu, waktu dia cerita sama saya, dia bilang, dulu Tama, saya lagi khotbah, saya lihat jemaat punya air mata keluar, saya pikir luar biasa. Roh Kudus bekerja menyentuh hati jemaat, mereka menangis. Gak lama kemudian saya ikut-ikutan menangis. Dan baru sadar itu orang memasak dari dapurnya, dia asapnya masuk ke dalam garasi dan semua orang di dalam itu kena asap pedasnya dan mereka semua menitikkan air mata. Bukan karena firman, tapi sudah gak tahan itu. Vikaris Andrew bilang sore sebelum ibadah, karena tuan rumah itu ikat anjingnya di garasi. Sebelum mereka ibadah, mereka harus bersihkan dulu kotoran anjing. Kalau seandainya saudara ingat sejarah ini, maka saudara harus ingat bahwa kalau hari ini saudara dan saya merayakan ulang tahun, semata-mata anugerah Tuhan. Kalau enggak, GRI Depok bahkan tidak pernah ada. Maka Kristus yang harus dimuliakan setiap kali engkau dan saya merayakan ulang tahun, setiap kali engkau merayakan pekerjaan Tuhan di dalam gereja. Kenapa Kristus harus dimuliakan? Karena dia telah menaklukkan segala sesuatu dan kemuliaan layak diberikan kepadanya. Sekarang saudara dan saya melihat dari perspektif Efesus pasal 4 ayat 8. Paulus adalah seorang penulis yang diinspirasi, maka dia tidak mungkin salah menuliskan hal ini. Di antara semua rasul, saya kira seorang kristolog yang sangat luar biasa adalah orang yang bernama Paulus. Ketika Injil itu menceritakan peristiwa-peristiwa tentang Yesus Kristus, Pauluslah yang mengangkat teologi tentang Yesus Kristus yang kita sebut sebagai kristologi, bahkan tentang kematian dan kebangkitan.
Dengan ketelitian yang sedemikian, saya kira Paulus tidak sementara melakukan kesalahan. Apa yang dilakukan oleh Paulus adalah sekali lagi menegaskan kepada saudara dan saya bahwa Kristus sang kepala gereja adalah Kristus yang menang. Kristus kita adalah Kristus yang telah menerima segala kemuliaan, dan dia bukan hanya menerima kemuliaan itu, tetapi segala sesuatu yang telah diberikan kepada dia sebagai jarahan, sekarang dia bagikan kepada umatnya. Maka apa yang dilakukan oleh Daud adalah menceritakan segala kemuliaan diberikan kepada dia, segala kuasa ditaklukkan kepada dia. Sekarang Paulus bilang segala kuasa yang ditaklukkan kepada dia, segala sesuatu yang dia miliki, itu dia bagi-bagikan kepada umatnya. Ini adalah raja yang bijaksana, raja yang menata kelola jarahan yang dia miliki demi kemuliaannya. Kemudian dia menata kelola itu, membagi-bagikannya kepada orang lain. Karena ini konteksnya perang. Di dalam perjanjian lama bahkan ini adalah hal yang biasa. Di dalam Kejadian pasal 14, Bapak Ibu, di dalam Kejadian pasal 14, ketika Abraham pergi berperang dan mengalahkan raja-raja yang menaklukkan Sodom, dia melakukan beberapa hal. Dia membawa jarahan, dan setelah dia bawa jarahan, pertama dia berikan kepada Lot apa yang menjadi milik Lot yang direbut oleh raja-raja itu. Yang kedua, dia memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Tetapi yang ketiga, dia bagi-bagi juga kepada raja-raja Sodom apa yang dia miliki. Ini menggambarkan apa yang disebut sebagai kemurahan hati. Dia murah hati, dia memenangkan peperangan, tapi dia murah hati, dia berbagi. Dan ketika dia berbagi, bukan cuma Tuhan yang dimuliakan, tetapi orang-orang itu mengerti sekarang bahwa dia adalah seorang raja, seorang pemimpin yang luar biasa. Daud di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 26 sampai 31 melakukan hal yang sama. Ketika seorang raja menaklukkan, dia bawa jarahan. Dia bukan raja yang egois, justru karena dia memilikinya, maka dia punya hak untuk membagi-bagikannya. Kalau Kristus telah menaklukkan segala sesuatu dan dia membagi-bagikannya kepada dunia ini, maka itu adalah petunjuk bahwa dia telah menaklukkan segala sesuatu dan segala sesuatu adalah miliknya. Kalau Bapak Ibu bawa, saya kira beberapa orang Bapak Ibu bawa mobil kan yang tamu. Begitu Bapak Ibu keluar, saya sudah bagi-bagi mobil itu kepada orang lain. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Meskipun saya pendeta, saya kira Bapak Ibu akan laporkan saya ke polisi. Kenapa? Karena saya membagi-bagikan sesuatu kepada orang lain yang bukan milik saya. Saya tidak berhak melakukan itu. Saya tidak berdaulat atas harta bendanya Bapak Ibu. Tapi berbeda dengan Kristus. Ketika dia membagi-bagikan apa yang dia miliki. Bahkan nanti saudara dan saya lihat hal yang paling berharga yang dia miliki. Dia mau menegaskan kepada saudara dan saya bahwa di dalam dunia ini tidak ada satu apapun yang tidak diletakkan di bawah kuasanya. Jemaat GRI Depok, saudara dan saya akan janji iman minggu yang akan datang. Jangan pikir ketika kami ajak saudara janji iman, kami tidak melakukannya dengan hati yang takut dan gentar. Ada perasaan khawatir, tetapi juga pada saat yang sama saudara mesti ingat ketika kita akan masuk ke dalam janji iman pada hari Sabtu nanti, Allah kita adalah Allah yang telah menaklukkan segala sesuatu. Ini waktunya saudara dan saya menikmati, dia membuktikan kepada saudara dan saya bahwa dia telah menaklukkan segala sesuatu. Maka sekarang pertanyaannya, apa yang telah diberikan Kristus kepada gerejanya? Dan dengan siapa dia berbagi? Sekali lagi, kalau dia adalah penerima segala sesuatu, sekarang dia membagikannya, kepada siapa dia membagikannya? Dan apa yang dia bagikan? Nah, dari sinilah saudara saya mulai lihat dua perspektif. Mari sekali lagi kita lihat Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-33. Mari kita baca sekali lagi bersama-sama. 2, 3. Sesudah ia ditinggikan oleh tangan Allah dan menerima dari Bapa, maka dicurahkannya roh itu. Saya baca dalam terjemahan baru. Sesudah ia ditinggikan oleh tangan Allah dan menerima dari Bapa Roh Kudus yang dijanjikan itu. Maksudnya setelah dia naik ke sorga menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya roh itu seperti yang kamu lihat dan dengar hari ini. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 33 mengatakan kepada Bapak Ibu dan saya bahwa setelah Kristus dimuliakan, dia duduk di sebelah kanan Allah. Dia dijanjikan untuk menerima apa yang disebut sebagai Roh Kudus. Dia bukan hanya naik dan menerima Roh Kudus, tetapi sekarang dia mencurahkan Roh Kudus bagi umatnya, bagi gereja yang dibangun dari segala bangsa pada hari raya Pentakosta. Herman Bavinck mengatakan bahwa Pentakosta adalah satu dari 3 peristiwa terbesar yang pernah terjadi di dalam sejarah manusia. Peristiwa pertama adalah penciptaan, itu adalah peristiwa yang sangat besar. Peristiwa kedua adalah inkarnasi dan penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Ini peristiwa yang kedua. Dan peristiwa yang ketiga adalah Pentakosta. Pentakosta di mana Allah melalui Kristus mencurahkan Roh Kudus turun ke dalam gereja. Dan bagi saya ini adalah teladan yang dilakukan oleh Allah bagi saudara dan saya. Ketika Kristus naik ke sorga, dia menerima apa yang paling baik, yaitu Roh Kudus, dan dia tidak
memakai di dalam tanda petik, kalau saya pakai ini ya, memakai Roh Kudus itu atau membiarkan Roh Kudus itu hanya mempermuliakan dia di dalam relasi Allah Tritunggal, tetapi kemudian dia mengutus Roh Kudus untuk datang ke dalam dunia, dan Roh Kudus sekarang dimiliki oleh saudara dan saya yang disebut sebagai bait Roh Kudus. Saya kira ini adalah sebuah pemberian yang sangat berharga. Dia menerimanya karena dia telah mengalami apa yang disebut sebagai inkarnasi, penderitaan sampai mati, bangkit dan naik ke sorga. Baru dia bisa menerima hal ini. Tetapi penerimaan hal yang begitu berharga yang dia terima, tidak dia simpan untuk dirinya sendiri. Dia berikan bagi gerejanya. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk melihat beberapa implikasi. Kalau Roh Kudus yang dia curahkan itu adalah Roh Kudus yang diberikan Bapa kepada dia, karena dia telah berinkarnasi, menderita, mati, bangkit dan naik ke sorga. Maka Yesus adalah satu-satunya yang berotoritas untuk menjanjikan Roh Kudus bagi Bapak Ibu dan saya. Yesus adalah satu-satunya pribadi yang berotoritas untuk mengutus Roh Kudus. Yesus adalah satu-satunya pribadi yang dapat membaptis engkau dan saya dengan Roh Kudus. Dia satu-satunya penakluk musuh-musuh manusia. Dan oleh karena dia memenangkan peperangan itu melalui kematiannya, kebangkitan dan kenaikannya ke sorga, maka dia menerima Roh Kudus dari Bapa, dan cuman dia yang bisa mengutus Roh Kudus datang ke dalam dunia ini, bisa membaptis engkau dan saya dengan Roh Kudus. Saya pilih kata membaptis karena Yohanes Pembaptis menggunakan hal ini. Yohanes Pembaptis dikatakan oleh Yesus, di dalam dunia ini gak ada manusia lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Gak ada. Di dalam dunia ini, kalau ada nabi perjanjian lama, gak ada nabi perjanjian lama yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Karena satu-satunya nabi era perjanjian lama yang bernubuat tentang Yesus dan matanya melihat penggenapan nubuat itu cuma Yohanes Pembaptis. Dia lebih besar dari para nabi, dia lebih besar dari semua orang yang pernah keluar dari rahim manusia. Tetapi orang yang paling besar ini, nabi yang paling besar ini mengatakan, saya hanya bisa baptis kamu dengan air. Cuma satu orang yang bisa baptis kamu dengan Roh Kudus. Apa yang sementara saya siapkan khotbahkan hari ini adalah bagian dari sedikit dari bagian apa yang saya dan Vigaris sementara siapkan untuk menulis dan mengcounter konsep yang disebut sebagai Pentakosta ketiga. Katanya akan ada Pentakosta ketiga. Dan kalau saudara menantikan Pentakosta ketiga, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, bahkan Pentakosta kedua pun tidak pernah ada. Dan kalau orang-orang itu berkata, mari kita berkumpul dan kami akan memberikan Roh Kudus kepada Anda, mereka tidak pernah mati, bangkit dan naik ke sorga untuk Bapak Ibu dan saya. Yang bisa mengutus Roh Kudus hanya dia yang telah mati, bangkit dan naik ke sorga. Cuman dia yang dapat melakukannya. Maka Yohanes bilang, saya tidak bisa, tetapi dia yang akan melakukannya. Tetapi ketika Yesus Kristus mengutus Roh Kudus pada hari Pentakosta, ini disebut sebagai hari lahirnya gereja. Saya percaya ya, ini adalah hari lahirnya gereja. Tetapi ini tidak berarti bahwa Roh Kudus itu tidak ada di dalam perjanjian lama. Kalau Roh Kudus dicurahkan pada hari raya Pentakosta, itu tidak berarti bahwa dia tidak ada dan tidak berkarya di dalam perjanjian lama. Roh Kudus ada di dalam perjanjian lama. Roh Kudus berkarya di dalam perjanjian lama. Bahkan di dalam semua karya besar tadi itu. Penciptaan, nanti Yesus Kristus datang berinkarnasi, dan Pentakosta, Roh Kudus sudah ada. Ada penulis yang mengatakan penciptaan, providensia, kemampuan manusia untuk berpikir, kapasitas akal budi manusia, itu hanya bisa ada kalau Roh Kudus ada. Dan dialah yang memberikan kepada orang Kristen dan orang yang bukan Kristen bijaksana untuk menata kelola kehidupan mereka. Dialah yang memberikan bijaksana kepada orang percaya dan orang yang tidak percaya untuk bisa mengatur kehidupan mereka. Dia hadir juga di dalam karya keselamatan bagi umat Allah di dalam perjanjian lama. Sama seperti Roh Kudus di dalam perjanjian baru bekerja dan berkarya, demikian juga di dalam perjanjian lama dia sudah ada dan dia bekerja di sana. Kalau saudara saya mengatakan Pentakosta adalah hari kelahiran gereja, itu tidak berarti bahwa di dalam perjanjian lama tidak ada gereja. Di dalam perjanjian lama ada gereja. Tetapi gereja perjanjian lama adalah gereja yang hadir di dalam batas-batas keluarga Abraham, bangsa Israel secara lahiriah, secara nasional di Palestina sana. Pada masa itu, itulah yang terjadi. Tetapi kalau saudara saya mau mengatakan bahwa gereja lahir pada hari raya Pentakosta, maka Bapak Ibu dan saya sementara berbicara mengenai satu waktu yang ditandai dengan pencurahan Roh Kudus, di mana Allah hadir untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia dari segala suku dan bangsa. Jadi batas-batas Israel secara nasional sekarang mulai ditembus. Sekarang umat Allah bukan disatukan di dalam satu bangsa yang namanya Israel, tetapi disatukan di dalam tubuh Kristus. Dan Kristus adalah kepala. Seorang penulis menggunakan istilah gereja sekarang adalah gereja dari segala bangsa dan gereja yang misioner. Dulu sekali lagi, yang disebut sebagai gereja itu adalah umat Allah perjanjian lama dan itu Israel. Sekarang yang disebut sebagai gereja adalah Bapak Ibu dan saya. Oleh karena kita, baik itu orang Israel
keturunan Abraham secara lahiriah, maupun saudara dan saya yang adalah keturunan Abraham secara spiritual, kita sama-sama disatukan di dalam satu pribadi, yaitu di dalam Kristus. Pentakosta menandai lahirnya gereja dengan cakupan skop yang jauh lebih luas. Ketika Bapak Ibu dan saya berbicara mengenai Pentakosta, Pentakosta adalah sebuah peristiwa besar yang ditandai dengan pencurahan Roh Kudus untuk apa? Untuk menawan laki-laki dan perempuan, untuk menawan orang tua dan orang muda, untuk menawan orang-orang yang dewasa dan anak-anak, untuk menawan tuan-tuan dan para budak mereka, menawan orang cacat dan orang sempurna, supaya mereka menjadi imamat rajani yang melayani Tuhan. Bapak Ibu, semua yang saya sebutkan tadi adalah kontras. Di dalam perjanjian lama yang biasanya melayani adalah laki-laki. Di dalam perjanjian baru, laki-laki perempuan melayani. Pada masa itu ada usia tertentu, orang melayani jadi imam dianggap sudah boleh melayani umat Tuhan pada usia 30. Sekarang di dalam perjanjian baru dijanjikan bahwa tua dan muda melayani Tuhan, bahkan anak-anak masih bisa memberikan pelayanan mereka kepada Tuhan. Pada masa itu beribadah kepada Allah adalah privilege dari para tuan. Para budak itu sulit sekali untuk menikmati ibadah. Sejak hari Pentakosta, gereja itu terdiri dari tuan dan hamba, sehingga tembok ini hancur. Lagu yang tadi mungkin lebih cocok diaplikasikan ke sini. Tembok itu dihancurkan dan kemudian tuan dan hamba bisa duduk bersama-sama di dalam satu gereja beribadah. Bapak Ibu, Daud pernah bilang orang cacat tidak boleh masuk ke dalam bait Allah. Tapi sejak Pentakosta, orang-orang yang cacat pun masih boleh masuk ke dalam gereja dan kemudian beribadah. Bahkan bukan hanya beribadah, mereka masih bisa melayani. Mereka menjadi imamat yang rajani, mereka menjadi pelayan-pelayan Kristus. Oleh sebab itu di dalam hari Pentakosta, Bapak Ibu, yang berkumpul di situ 120 orang, laki-laki, perempuan, tidak peduli usia mereka, tetapi kemudian mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka berbicara di dalam berbagai bahasa untuk memberitakan mengenai Kristus. Roh Kudus tidak lagi diberikan secara sementara kepada orang-orang tertentu untuk melakukan tugas-tugas khusus. Di dalam perjanjian lama dikatakan mereka diberikan Roh Kudus memenuhi mereka, lalu kemudian mereka itu mengerjakan tugas-tugas tertentu yang sangat spesifik. Sejak Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan kepada saudara dan saya, dan selama saudara dan saya ada di dalam Kristus, dan memang yang ada dalam Kristus tidak pernah terlepas dari Kristus, mereka akan terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Ini sukacita Bapak Ibu dan saya. Lepas dari pergumulan yang berbeda-beda. Di dalam setiap gereja, termasuk kita di GRI, kita punya pergumulan beda-beda. Kalau pergi pelayanan dengan gereja A ke gereja yang lain, ngobrol dengan hamba Tuhan, pergumulannya lain-lain. Saya kira mungkin jemaat juga kalau dari satu GRI dengan GRI lain ketemu, mereka punya cerita juga lain-lain. Cerita tentang model hamba Tuhan lain-lain, pergumulan dalam gereja dan pelayanan juga lain-lain. Tetapi ada satu hal yang bisa Bapak Ibu dan saya syukuri, bahwa Kristus yang sama, Sang Kepala Gereja yang sama, tidak pernah membuat Bapak Ibu dan saya terlepas dari Dia, dan kemudian Dia memberi Roh Kudus untuk memimpin setiap pelayanan di dalam setiap gereja dengan caranya yang unik. Kita merayakan gereja ini merayakan ulang tahun ke-21. Bapak Ibu tahu, saya dengan Vikaris Grace dan Pak Karel, waktu saya diskusi dengan Pak Karel, sebenarnya kita ini ulang tahun keberapa? Kalau Bapak Ibu lihat sejarahnya, bahkan kita bisa bilang kita ini 30-an tahun. Kita lebih tua dari induk kita GRI Pondok Indah. Ini dimulai sebelum Pondok Indah mulai. Kemudian diresmikan menjadi PRI tahun 2003 kalau tidak salah. Lalu kemudian 2008 berhenti. Harus stop. Baru kemudian mulai lagi 2009 sampai hari ini. Sehingga bingung mau menentukan ulang tahun itu mulai dari mana. Mulai dari 2003 97 ya. 99 2003 tapi 2008 berhenti. Jadi mulai dari mana? 2009. Saya kira ini adalah sebuah pergumulan yang unik, sehingga waktu kemudian kita putuskan, sudah kita mulai dari pertama kali ditetapkan, karena sinode kan tidak pernah mengatakan bahwa PRI Depok itu ditutup. Oke, kita mulai dari sana. Setelah itu saya ngomong sama Vikaris Grace, kita mulai dari tahun 2000 berapa. Lalu Vikaris Grace bilang, kita ini sudah tua sekali. Saya bilang, lah itu kenyataannya. Memang kita sudah tua. Dan kalau sudah 21 tahun kita baru cuma 150, 170, 180, saya mau ingatkan Bapak Ibu, kita punya pergumulan gak gampang. Dan kalau saudara dan saya masih bisa merayakan ulang tahun hari ini, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena Kristus yang sama, Roh Kudus yang sama, seperti yang ada di pusat dan memimpin gereja di pusat, di cabang yang lain, adalah Kristus yang sama yang sementara memimpin engkau dan saya di dalam gereja ini. Tetapi Roh Kudus tidak hanya hadir untuk kemudian membuat gereja dari segala bangsa itu berdiri.
memimpin mereka dengan bijaksana supaya kemudian mempermuliakan Kristus. Sebelum mereka mempermuliakan Kristus, selalu harus terjadi apa yang disebut sebagai revival. Bapak Ibu, kita di dalam tradisi Reform tidak percaya bahwa Pentakosta bisa terjadi berulang-ulang. Tetapi ada beberapa ciri yang terjadi di dalam Pentakosta, harusnya terus terjadi secara berulang dalam gereja. Dan itu yang kita sebut sebagai revival. Ketika pertama kali terjadi Pentakosta, peristiwa Pentakosta yang tidak berulang itu disertai oleh satu tanda yang disebut sebagai revival. Tindakan Roh Kudus yang luar biasa. Aktivitas yang luar biasa yang dikerjakan di dalam gereja. Untuk apa? Untuk menghasilkan pertobatan, mengubah kehidupan saudara dan saya sebagai manusia, dan kemudian melalui pekerjaan dia di dalam gereja, gereja itu menjadi berkat bagi masyarakat. Jadi dia tidak hanya datang untuk mendirikan gereja, tetapi melakukan yang namanya revival. Ini harus terjadi. Harus terjadi di dalam gereja dari zaman ke zaman, dan ini menjadi sebuah kebutuhan. Kisah Para Rasul pasal 2 misalnya, mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41. Kisah Rasul pasal yang kedua. Mari kita baca bergantian. Ayat 41 sampai dengan 46, 47 sama-sama. Orang yang menerima perkataannya itu dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 42. Ketakjuban melanda semua orang, sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sama-sama 47, 2, 3. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, tiap-tiap Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu, setelah terjadi Pentakosta ada semacam revival. Revival dimulai dengan Roh Kudus bekerja membuat orang yang tidak percaya menjadi percaya. Mereka mengalami apa yang disebut sebagai pertobatan. Revival selalu ditandai dengan yang tidak percaya menjadi percaya, dan yang sudah percaya terus-menerus mengalami apa yang disebut sebagai pertobatan. Revival terjadi pada hari Pentakosta sehingga muncullah apa yang disebut sebagai cinta di dalam hati kepada Allah dan firman. Maka mereka belajar firman dan kemudian mereka berdoa. Sekali lagi, mereka belajar firman dan kemudian mereka berdoa. Pembelajaran adalah sesuatu yang tidak boleh tidak ada. Doa adalah sesuatu yang tidak boleh disingkirkan. Justru revival terjadi dan ini adalah tandanya. Bukan cuma itu, Allah membangkitkan cinta kepada sesama dan kerinduan untuk hidup di dalam komunitas. 3.000 orang ini mereka kemudian terbagi dan kemudian mereka masuk di dalam rumah-rumah. Mereka bersekutu di situ, mereka membagi-bagikan roti. Ada cinta kasih di antara mereka, ada persekutuan di dalam komunitas mereka. Bersekutu, merayakan yang namanya sakramen sebagai tanda gereja yang sejati. Lalu kemudian mereka melayani satu dengan yang lain dengan apa yang ada pada mereka. Revival. Ada kebangunan yang terjadi di dalam gereja. Dan kebangunan inilah yang menghasilkan ayat 43 dan ayat 47. Orang dari luar lihat itu adalah sesuatu yang menarik. Mereka datang, mereka dengar firman dan mereka mengalami perubahan. Mempengaruhi orang luar, mempengaruhi dunia setelah gereja mengalami revival. Banyak gereja mengharapkan mereka bisa mempengaruhi dunia tanpa mengalami revival. Saudara dan saya harus mengalami hal ini. Dan mari saudara ingat beberapa tanda ini. Percaya kepada Kristus, mengalami pertobatan terus-menerus, mencintai Allah dan kebenarannya sehingga mereka belajar dan mereka berdoa. Mereka mencintai sesama di dalam komunitas sehingga mereka berkomunitas. Mereka berbagi apa yang mereka miliki untuk sesama. Di dalam komunitas itulah mereka melaksanakan apa yang disebut sebagai sakramen. Mereka berbagi apa adanya. Baru kemudian kehidupan ini tanpa dimaksudkan untuk mempengaruhi orang luar, ternyata sudah mempengaruhi orang luar. Revival mesti ada dari sana. Bapak Ibu, kadang-kadang ada masa di mana saudara dan saya bosan dengan hal-hal yang saya sebutkan tadi, bukan? Mau saya sebut lagi? Percaya, bertobat, belajar, berdoa, berkomunitas, merayakan sakramen, berbagi dengan sesama. Membosankan kan? Cuman itu aja yang ada dalam gereja. Tetapi kalau revival terjadi, ini tandanya. Baru tadi malam ngobrol, kemudian saya bilang, sudahlah kalau memang pagi ini nggak ada slide, nggak usah ada slide.
Kalau saudara bikin slide seperti ini, slide ini dibuat untuk menunjang ibadah. Bapak Ibu bisa paham maksud saya. Slide dibuat untuk menunjang ibadah. Lalu kalau saudara bikin slide untuk menunjang ibadah, tapi tidak beribadah, berarti mana yang lebih penting bagi Anda? Slide adalah pelayan supaya ibadah jalan lancar. Kalau Anda bikin slide lalu tidak beribadah, berarti bikin slide lebih penting dari ibadah loh. Kalau begitu jangan. Karena ibadah lebih penting, lebih baik nggak ada slide tapi situ beribadah, daripada situ bikin slide tetapi kemudian situ nggak beribadah. Tidak belajar. Wah, tanda gereja yang sejati yang digambarkan di sini beda dengan apa yang saudara dan saya perjuangkan. Pentakosta terjadi satu kali selamanya. Revival adalah sesuatu yang harus terjadi terus-menerus. Bapak Ibu dan saya boleh berdoa untuk revival. Meskipun Bapak Ibu dan saya tidak punya kedaulatan untuk mengusahakan di dalam tanda petik revival. Tidak bisa. Bapak Ibu dan saya tidak bisa dengan sengaja menghasilkan revival. Hamba Tuhan boleh menginginkan revival. Jemaat boleh menginginkan yang namanya revival. Tetapi tidak ada jemaat dan tidak ada hamba Tuhan bisa mengerjakan revival. Itu kenapa gereja punya ruang doa harusnya penuh. Harusnya gereja punya ruang doa penuh. Kita nanti satu saat, saya tidak tahu Tuhan izinkan berapa lama, berharap sampai Tuhan Yesus datang, GRI Depok ini masih ada. Tetapi untuk itu, saudara dan saya berdoa. Harus berdoa, karena revival harus terus-menerus terjadi. Kalau enggak, satu saat kita hanya menemukan puing-puing di dalam gereja ini. Yang kedua, apa yang Yesus bagikan? Yang pertama, dia beri Roh Kudus. Yang kedua, yang terakhir, singkat saja. Di dalam pasal 4 ayat yang ke-8, 18, dia bilang Kristus membawa tawanan-tawanan dan kemudian dia membagikannya kepada manusia. Ketika Yesus Kristus naik ke sorga, dia memperoleh apa yang disebut sebagai kemenangan. Dia membawa tawanan-tawanan di dalam prosesi perarakan kemenangannya. Untuk apa? Untuk menegaskan kemuliaannya. Supaya dia menegaskan kemuliaannya, maka dia membawa tawanan-tawanan itu di dalam prosesinya dia. Tawanan-tawanan inilah yang oleh Paulus disebut di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 22 sebagai tawanan Roh Kudus. Dia merebut mereka, dia menarik mereka dari kerajaan kegelapan, menawan mereka dalam perarakan menuju ke dalam kerajaan terang. Kemudian dia menjadikan mereka sebagai pemberian bagi manusia. Bapak Ibu jangan lupa, ini adalah sebuah pemberian yang sangat berharga. Karena siapapun yang ditawan oleh Kristus, dipindahkan dari kerajaan kegelapan menuju kepada kerajaan terang, itu diperoleh dan dipindahkannya dengan darahnya. Dia harus mengizinkan tubuhnya dipecahkan, darahnya dicurahkan, supaya ada orang yang pindah dari kerajaan kegelapan menuju kepada kerajaan terang, berjalan di dalam perarakan kemuliaan Kristus. Kristus yang saudara dan saya punya adalah Kristus yang mendirikan gereja. Untuk mendirikan gereja pada hari itu dalam konteks perjanjian baru, dia mengutus Roh Kudus. Roh Kudus bekerja dan kemudian merebut manusia dari cengkraman kuasa kegelapan, menjadikan mereka sebagai tawanannya. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 22. Tetapi dia bukan hanya mendirikan gereja, dia mengokohkan dan menguatkan gereja. Maka dia mengutus tawanan-tawanan Roh Kudus ini untuk masuk ke dalam gereja dan kemudian melayani. Dia menawan mereka, kemudian dia utus mereka masuk ke dalam gereja yang dia dirikan. Yang dia utus pertama adalah para rasul, saksi kebangkitan Yesus Kristus. Yang kedua adalah para nabi. Di situ disebut dua kelompok ini adalah orang-orang yang diinspirasi oleh Allah. Perjanjian lama bercerita mengenai Kristus yang akan datang. Perjanjian baru bercerita mengenai Kristus yang sudah datang. Dan bukti terkuat bahwa dia sudah datang adalah kematiannya dan kebangkitan dari antara orang mati. Maka di dalam perjanjian baru harus ada rasul yang menyaksikan kebangkitan Yesus Kristus. Dan dengan demikian mereka disebut sebagai fondasi gereja. Tulisan-tulisan mereka adalah fondasi gereja. Berapapun umur Bapak Ibu dan saya di dalam gereja, kalau sudah bukan firman yang kristosentris yang menjadi fondasi bagi gereja kita, ini bukan gereja yang sejati. Saya masih ingat Pendeta Stephen Tong berkali-kali bilang, kalau gereja ini, kalau GRI memberitakan firman, Anda perlu ada di situ. Tapi kalau satu saat gereja yang disebut sebagai GRI ini sudah tidak lagi memberitakan firman tentang Kristus, saudara harus meninggalkan gereja ini. Kadang-kadang kita ada di dalam gereja, termasuk di GRI mungkin, masalah historisitas. Sejarah itu penting, tetapi sejarah bukan hal utama yang mempertahankan saudara dan saya. Yang mempertahankan dan mengikat saudara dan saya untuk terus bertahan dalam sebuah gereja adalah apakah Kristus diberitakan di sana atau tidak. Apakah mimbar itu masih menyuarakan berita yang kristosentris atau tidak. Oleh sebab itu Paulus bilang, nabi dan rasul yang memberitakan mengenai Kristus, baik Kristus yang dijanjikan maupun Kristus yang digenapi, itu adalah fondasi gereja. Baru kemudian dia menyebut
Orang lain yang dia utus, tawanan-tawanan lain yang diutus yang disebut sebagai penginjil. Pada zaman itu yang disebut sebagai penginjil adalah misionaris yang berkeliling dari satu tempat ke tempat lain untuk memberitakan Injil. Pekerjaan mereka adalah berkeliling dari satu tempat ke tempat lain untuk memberitakan Injil. Tetapi ada orang-orang yang dia ditugaskan untuk apa? Untuk mengakar di dalam gereja dan membangun tubuh Kristus. Disebut sebagai gembala dan pengajar. Charles Hodge itu dia bilang begini, gembala dan pengajar adalah sebenarnya dua hal yang tidak pernah bisa dipisahkan. Seorang gembala harus mengajar dan seorang pengajar harus menggembalakan. Ketika dia ada di dalam jemaat, maka jemaat harus menemukan ada yang namanya penggembalaan, tetapi dia juga harus menemukan yang namanya pengajaran. Di dalam jemaat tidak boleh hanya menemukan pengajaran tanpa gembala. Oleh sebab itu, maka kalau saudara lihat yang namanya penginjil, orang misionaris keliling yang datang dari satu tempat ke tempat yang lain pun, mereka biasanya menghakar di satu tempat tertentu. Misalnya Filipus. Filipus itu seorang penginjil, dia berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi kalau Bapak Ibu baca namanya, dia juga adalah seorang diaken. Bapak Ibu bisa menemukan Timotius. Timotius itu berkeliling untuk memberitakan Injil, tapi dia juga ditempatkan di dalam satu jemaat sekaligus menjalankan tugas sebagai seorang gembala. Bagi saya, tidak ada orang yang tidak mengakar di dalam gereja kalau saudara adalah orang Kristen. Gak harus di sini. Saudara harus ketemu satu gereja yang menjadi rumah saudara dan mengakar di sana. Entah saudara menyebut diri saudara sebagai penginjil, saudara menyebut diri saudara sebagai apapun, tetapi berakarlah di dalam gereja, karena gereja didirikan oleh Kristus. Dan gereja kemudian melengkapi gereja yang dia dirikan melalui orang-orang yang mengajar, melalui orang-orang yang membimbing, melalui orang-orang yang dia utus itu. Supaya apa? Mari kita lihat ayat 12 dan saya mau tutup dengan ini. Efesus pasal yang kedua ayat 12 saya bacakan. Untuk memperlengkapi. Jadi nabi, rasul, orang-orang itu diutus. Untuk apa? Ayat 12, untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Semua orang yang ditebus dan diselamatkan diutus masuk ke dalam gereja. Saudara dan saya, untuk apa? Untuk melayani. Jadi kalau saudara masuk gereja, masuk di dalam jemaat, tidak melayani, saya tidak tahu siapa yang utus Bapak Ibu datang ke dalam gereja. Sudah 21 tahun kita ini, sudah tua. Kalau seorang bapak punya anak 21 tahun, dia sudah siap-siap mau kawinkan anak itu. Pasti dia tanya, sudah punya pacar belum? Sudah punya pacar belum? Kalau pacaran putus, kenapa putus? Apalagi kalau dia lihat cocok. Sekarang saudara, kita sudah 21 tahun Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu ada di GRI Depok, atau Bapak Ibu ada di gereja masing-masing, entah sudah berapa tahun ada di sana, apakah Bapak Ibu hadir sebagai orang yang beribadah saja atau orang yang beribadah dan melayani? Karena tujuan Allah memberi firman dan pemimpin-pemimpin di dalam gereja adalah menarik saudara masuk ke dalam gereja bukan hanya untuk beribadah, tetapi supaya saling melayani. Tujuan kehadiran mereka adalah supaya masuk ke dalam gereja dan saling melayani. Saya heran banyak orang merasa bahwa mereka hanya boleh masuk ke dalam gereja beribadah, pergi. Bahkan ada orang yang menciptakan ibadah untuk menggantikan gereja mereka. Bagi saya ini aneh. Karena kalau saudara adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi tubuh Kristus, dia akan panggil saudara ke dalam komunitas setelah mengalami revival, dan kemudian saudara melayani di sana. Kemudian dikatakan mereka itu saling melayani. Tujuannya apa? Supaya saudara dan saya saling membangun. Ini yang saya bilang, tidak mungkin ada pertumbuhan di luar komunitas, di luar apa yang disebut sebagai kebersamaan. Tidak bisa itu. Pertumbuhan tidak terjadi di dalam isolasi. Supaya saudara dan saya bertumbuh, kita butuh, sekali lagi, kita butuh. Orang lain punya karunia memperlengkapi kita. Nggak ada manusia super dalam gereja kan ya. Oleh sebab itu saya butuh Bapak Ibu hadir, Bapak Ibu punya karunia mungkin memperlengkapi saya, tetapi karunia yang Allah berikan kepada saya lah yang memperlengkapi Bapak Ibu. Dan dengan demikian kita bertumbuh. Bukan cuma itu, dengan saya mempersembahkan karunia saya kepada Tuhan dan dipakai untuk melayani Bapak Ibu, saya bertumbuh. Saya mau tutup dengan satu sharing ini. 2015-2017 Bapak Ibu yang ada di Depok pada tahun itu, Bapak Ibu pasti ngeh. Itu orang yang nama waktu itu masih Vikaris Tama itu ditulis sebagai gembala MRI Depok. Berapa kali orang itu khotbah di MRI Depok waktu itu? Termasuk jarang kan ya? Bapak ada dua masa kira-kira hampir 2 tahun itu adalah masa yang penuh dengan pergumulan. GRI Pondok Indah sebagai induk dari GRI waktu itu masih Peri Depok itu mereka tahu pergumulan itu. Kemudian saya datang kepada Pak Ben, saya bilang, Pak, saya kalau bisa saya mundur aja. Dia bilang, kenapa mundur? Saya bilang, sudah tidak bisa lagi, saya tidak bisa, saya datang. Terus dia tanya, kita berdoa dulu. Berdoa waktu itu 1 minggu ya. Minggu kedua ketemu dia tanya, bagaimana?
lanjut atau enough is enough, dia pakai istilah itu. Saya bilang yang kedua, Pak, enough is enough. Lalu kemudian dia bilang, jadi nanti Vicaris Grace akan melayani dulu di Depok, dia yang akan banyak melayani. Tama, kamu ambil waktu lah, beberapa waktu. Dan sudah waktu itu ambil waktu cukup panjang, hampir 2 tahun Bapak Ibu, sebelum kemudian memutuskan masuk kembali dan kemudian melayani. Dulu Pak Ben kalau tanya kenapa kamu mundur, saya bilang ada banyak, tapi ada satu, Pak. Sejak pertama kali saya dipanggil jadi hamba Tuhan, saya kira saya dipanggil sebagai seorang pengajar. Jadi biar saya di STT aja. Saya bukan seorang gembala. Bahkan pernah ada satu dosen saya, Bapak Ibu, sebelum saya masuk itu, dia bilang begini, Tama, nanti kalau kamu sudah lulus, jangan mau jadi gembala. Saya tanya, kenapa? Kasihan jemaat. Karaktermu ini, Tama, kamu akan menghancurkan jemaat dengan karakter kamu. Tapi kalau kamu tetap mau masuk, mungkin jemaat akan bosan, suatu saat dia hancurkan kamu. Jadi itu yang ada di dalam pikiran saya, sehingga saya pikir saya cukup yakin untuk bilang enggak. Tapi lewat seluruh pergumulan masuk kembali. Kalau hari ini ditanya, kamu pilih mana? Pelayanan penggembalaan atau STT? Pilih salah satu. Saya akan bilang, saya akan pilih pelayanan penggembalaan. Bapak Ibu, di dalam pelayanan bersama dengan jemaat, banyak hal yang bisa melukai saudara. Bisa banyak hal yang membuat saudara itu merasa sulit sekali. Tetapi pada saat yang sama, tidak ada tempat yang lebih baik untuk bertumbuh selain tempat yang disebut sebagai jemaat itu. Tempat yang tidak ideal ini adalah tempat yang paling baik bagi saudara untuk menikmati pertumbuhan. Masuklah. Pergi ke gereja saudara masing-masing, masuk ke sana, beri karunia saudara, dan saudara akan menemukan pertumbuhan terjadi di sana. Tidak ada orang yang ditebus oleh Kristus, dipanggil melalui pekerjaan Allah Roh Kudus menjadi tawanan Roh Kudus, dan yang tidak didorong masuk ke dalam persekutuan untuk melayani bersama-sama. Jika penciptaan adalah peristiwa besar, jika inkarnasi dan keselamatan adalah peristiwa besar, jika Pentakosta adalah peristiwa terbesar, maka saudara harus perhatikan yang dua yang terakhir. Inkarnasi dan keselamatan. Pentakosta adalah pemberian Kristus yang sangat berharga bagi saudara dan saya. Belajarlah untuk kemudian meresponi ini. Sekali lagi, belajarlah untuk meresponi ini. Bapa memberi tubuh bagi Kristus, Kristus memberi tubuhnya bagi Bapak Ibu dan saya. Bapa menyerahkan Roh Kudus pada Kristus, Kristus mencurahkan Roh Kudus bagi saudara dan saya. Maka Kristus bekerja untuk gerejanya, tubuhnya, dengan dua pekerjaan yang paling besar di dalam sejarah manusia. Jika saudara dan saya menginginkan apa yang disebut sebagai penyertaan Tuhan, Bapak Ibu dan saya perlu belajar untuk meneladani Kristus di sini. Dia menerima yang paling baik, dia memberi yang paling baik. Dia menerima yang paling baik, dia memberkati dengan yang paling baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang dan kami bersyukur kepadamu untuk kasih karunia yang kau berikan pada kami. Kesempatan bagi kami untuk merenungkan firman. Firman yang memberi sukacita, firman yang menegur dan bahkan melukai, adalah instrumen yang dipakai oleh Allah Roh Kudus untuk mempertumbuhkan kami dan menggerakkan kami. Biarlah kami tidak hanya merayakan ulang tahun kami, bersukacita bersama dengan, tetapi biarlah kami mengingat kepada kasih karunia Kristus yang memanggil kami sebagai tawanan-tawanan roh yang datang mengikuti perarakan kemuliaan Kristus, tetapi kami juga pada akhirnya dipakai untuk menyatakan kemuliaan Kristus di dalam dunia melalui persekutuan gerejawi kami. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.